Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Balik maneh karo channel lur. Oke. Dalam video kali ini saya akan ngasih tips dan rekomendasi jenis motor apa yang cocok digunakan untuk bekerja sebagai kurir. Lah tentu dalam memilih motor sebagai kurir ya, ada beberapa indikator. Indikator ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama tentu motor itu harus irit. Nah ini sudah tidak bisa ditawar lagi ya. Irit itu nomor satu. Karena ini pengaruhnya terhadap penghasilan kita. Semakin irit motor yang kita pakai, itu maka akan bisa menekan biaya BBM. Nah itu yang pertama, harus irit. Kemudian yang kedua adalah harus kuat menahan beban. Beban apa? Beban hidup. Yoga men, beban paket. Jadi yang kuat gitu loh. Walaupun dipakai di turunan ataupun di tanjakan. Nah itu harus kuat. Apakah motor harus baru? Enggak. Ya makanya itu yang kedua ya. Makanya yang ketiga ini adalah kita harus menggunakan motor yang sekiranya itu aman. Aman itu yang seperti apa bang? Yang ada security sistemnya kah? Yang ada passwordnya kah? Atau yang gimana? Nah, jadi aman di sini maksudnya itu ya tidak terlalu memancing orang atau apa ya? Tidak terlalu memancing perhatian orang sehingga tertarik ke motor kita. Sedangkan kita bisa saja gitu loh pada saat kirim paket itu masuk ke gang-gang sempit yang di situ motor itu tidak bisa masuk, sehingga kita harus menaruh motor kita itu di gang. Kemudian kita membawa paket dan masuk ke dalam gang sambil berjalan kaki. Motor kita tinggal. Nah, kalau kita menggunakan motor yang bagus, yang keren ya, itu akan memancing perhatian. Ya. Kemudian kita akan diintai, diceng tiap hari. Oh, ternyata ini langganan paket, kurirnya setiap hari ini mesti kirim ke alamat ini. Nah itu nanti akan menarik perhatian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah seperti ini motor saya ini ya. Saya sih itu sih haknya teman-teman ya pakai motor apa ya. Tapi kalau saya sih kita menggunakan motor yang ya biasa-biasa saja lah. Seperti ini saya pakai motor Revo Absolute tahun 2009. Ini peninggalan almarhum bapak mertua saya. Jadi ini dari segi irit ini sangat irit sekali. Saya isi 2,5 liter itu bisa dipakai 2 hari. Ya 2,5 liter. Saya jarang beli di SPBU ya. Saya lebih suka beli di bensin eceran karena ya seneng aja gitu loh, seneng aja tanpa antri gitu. Kemudian dari segi kekuatan ini juga kuat. Kenapa? Karena menggunakan rantai. Nah ini menggunakan rantai. Apakah motor matic tidak kuat? Kuat, tapi punya kekurangan. Kalau motor matic dipakai buat turunan dan tanjakan itu kita ngerem kan ya, kita ngerem. Kemudian kampasnya itu bisa panas sehingga berpengaruh, biasanya itu eblong. Ya makanya kalau kita naik ke tanjakan misalkan di tempat wisata kayak pegunungan atau daerah wisata yang dataran tinggi itu kan dilarang berboncengan ya. Karena kalau kita membawa beban berat, kondisi jalan itu menurun atau menanjak, itu kita kan posisi ngerem terus tuh. Sedangkan posisi ban itu ditahan oleh kampasnya rem. Nah, kampasnya rem ini bisa panas dan bisa mengakibatkan rem itu blong. Makanya saya lebih merekomendasikan yang manual seperti ini ya. Itu bisa digunakan untuk jalan datar, tanjakan maupun turunan. Jalan menurun maksud saya. Karena kalau misalkan jalan menurun itu kita bisa menggunakan gigi satu. Gigi satu itu bisa menahan roda tanpa harus kita menginjak rem.
Sehingga itu kelebihannya ya. Kemudian kalau kita pakai motor lama itu insya Allah tidak menarik perhatian orang-orang yang ingin berbuat jahat ya. Jadi kita ya tenanglah, walaupun kita masuk ke gang-gang kecil, motor kita taruh di depan gang itu insya Allah aman ya. Namun ya terserah teman-teman mau pakai jenis motor apa. Walaupun motor bagus, ini mungkin kebetulan saja saya nggak punya motor bagus ya. Jadi seadanya ini ya. Kalau teman-teman kurir sih banyak yang pakai bebek, ada Revo, ada Supra, ada Karisma, itu tipe-tipe motor merek Honda yang sangat legend, yang sangat irit. Jadi itu tips dari saya, jenis motor yang cocok digunakan untuk kerja sebagai kurir. Nanti akan saya buatkan video ya, video eksperimen seberapa hemat sih Honda Revo ini atau motor bebek Honda ini jika kita gunakan untuk kerja keliling-keliling sebagai kurir, sales ataupun file kolektor. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.